Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfah, saya dari kelas 11 MIPA 1 dan di sini saya akan menjelaskan tentang teks ceramah. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Selain ceramah, ada juga pidato dan khotbah. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian, pengetahuan keagamaan, atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. B. Menyusun bagian-bagian dari permasalahan aktual. Yang pertama, laporan kegiatan prabaca, laporan harian kegiatan membaca. 2. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. 3. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Keempat, gunakan produk styling blow dry dari akar rambut terlebih dahulu, tambahkan kesan bervolume, terisi penuh. 5. Melaporkan kegiatan membaca buku. C. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama, struktur teks ceramah. A. Pembuka atau tesis, berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. B. Isi atau rangkuman argumen, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang C. Penutup atau penegasan kembali, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. 2. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab dan akibat. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. D. Mengonstruksi ceramah. Langkah-langkah penyusunannya. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Dan yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Yang pertama, yaitu menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Yang ketiga, pengalaman dalam pekerjaan. Yang keempat, pelajaran sekolah atau kuliah. Yang kelima, pendapat pribadi. Yang keenam, peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Yang ketujuh, masalah keagamaan. Yang kedelapan, problem pribadi. Yang kesembilan, biografi tokoh terkenal. Dan yang kesepuluh, minat khalayak. Yang kedua, merumuskan tujuan masalah. Ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam tiga hal, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur yaitu rekreatif. Yang pertama, ceramah informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Yang kedua, ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Yang ketiga, ceramah rekreatif ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Yang kedua yaitu ada tujuan khusus. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta mengumpulkan pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Kedua, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas.
Yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Yang keempat, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Dan yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun, bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis. Yang kedua, meninjau kelayakan bahan dengan khalayak audiensi. Yang ketiga, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang kelima, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.